Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi zal'adin hudar rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati ghurafan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. A'addahallahu ta'ala liman at'amat ta'ama wa alanal kalama wa taba'as siyam wa shalla bil lail wan nasu niyam. Jamaah tarwih yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jannati ghurafan, sesungguhnya di dalam surga terdapat ruangan-ruangan, yura zahiruha min batiniha, yang sisi luarnya dapat dilihat dari dalam, wa batinuha min zahiriha, dan sisi dalamnya dapat dilihat dari luar. Maksudnya bagaimana? Ketika ada penjelasan tentang surga, tentang kehidupan akhirat, begitu disebutkan sesuatu, sempat dipikirkan oleh otak, sempat dirasakan oleh perasaan, maka bukan itu yang dimaksud, tapi lebih daripada itu. Maka mengartikan hadis-hadis semacam ini, dijelaskan saja bahwa di dalam surga itu ada tempat-tempat istimewa, ada ruangan-ruangan istimewa yang tidak semua yang masuk surga mendapatkan tempat itu. Jadi ini menunjukkan bahwa orang bisa saja sama-sama masuk surga tapi beda fasilitas. Ada orang masuk surga, sudah masuk surga dibangunkan lagi rumah, dibangunkan lagi istana. Khusus untuk hadis ini, siapa yang diperuntukkan tempat-tempat istimewa itu? A'addahallahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala memperuntukkan tempat-tempat itu. Pertama, liman atau amat ta'am, diperuntukkan bagi orang-orang yang suka memberi makan, suka menjamu orang makan. Itu sungguh akhlak yang mulia. Satu penjelasan menyebutkan kenapa Nabi Ibrahim dikasih julukan Khalilullah, kekasih Allah. Ternyata salah satu penyebabnya adalah ada akhlaknya, kebiasaannya Nabi Ibrahim yang sangat istimewa. Itu Nabi Ibrahim, kalau keluarganya, istrinya sudah menghidangkan makanan, itu tidak langsung makan, tapi keluar dulu dari rumahnya, jalan sampai 1 kilo ke kanan, 1 kilo ke kiri, hanya untuk mencari orang supaya bisa menemani dirinya makan.
Itu Nabi Ibrahim. Beda sebahagian kita. Tamu sudah ada di rumah, pas lagi jam makan, anaknya sudah merengek, makan maki. Bilang tunggu dulu karena masih ada tamu, nanti pulang. Justru Nabi Ibrahim sengaja keluar pergi cari orang. Dan bersyukurlah kita berada pada kondisi sekarang, masih ada orang yang bisa diberi makan, masih ada orang yang mau menerima kita punya pemberian, masih ada orang yang mau menerima kita punya sedekah. Penjelasan Nabi, ada nanti satu masa, kata Nabi, engkau akan melihat orang-orang yang berharta. Mereka membawa hartanya jalan dari ujung ke ujung, dari jalan ke jalan, dari lorong ke lorong. Dia bawa hartanya untuk disedekahkan, tapi tidak ada yang mau terima. Kenapa? Semua orang sudah kaya raya, tidak ada mau terima sedekah. Kalau dikasih sedekah tersinggung, kurang ajar. Kau lihat saya miskin. Sekarang hadirin, masih ada orang yang mau diberi makan. Apalagi di bulan Ramadan ini, memberi makan, memberi buka orang yang berpuasa, nilainya 1 pahala bagi orang yang memberi buka puasa. Jamaah sekalian, di Makassar selalu saya bilang kepada jamaah, ketika kita akan membawa hidangan buka puasa ke masjid, tidak usahlah ditunggu nama di absen, tidak usah diurusi itu absen, disebut nama tidak disebut. Yang penting ketika kita bikin hidangan buka puasa, sisihkan 1 piring, bawa ke masjid, bukan main. Kalau isinya itu piring, 1 piring 5 pisang goreng, lalu sampai di masjid 5 orang yang makan, orang yang berpuasa, digunakan untuk berbuka puasa, maka bagi yang memberi sedekah itu, baginya sudah mendapatkan pahala 5 puasa. Begitu hebat dan mulianya liman atau amat to'ama bagi orang-orang yang suka menjamu makan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Yang kedua, tempat-tempat itu Allah peruntukkan wa'alanal kalam, orang yang lemah lembut perkataannya, orang yang kalau berbicara penuh rahmat, orang kalau yang berkomunikasi penuh ma'ruf. Enak rasanya kita berkomunikasi. Dia paham kapan bicara naik, kapan bicara mendatar, kapan bicara menurun. Ada kan orang hadirin gaya bahasanya ngomong orang satu macam, menurun semua. Orang tua seumur anak-anak, semua gaya bahasanya menurun, seakan-akan posisinya lebih tinggi daripada lawan bicara. Betapa bahagianya kita kalau kita orang-orang berkata bilang begini, enaknya kita ngomong dengan Pak Yan lemah lembut. Tapi betapa celakanya kalau orang-orang bilang rasanya malas ngomong dengan si Anu. Kenapa? Orang Bugis bilang tenia balinda bicarain hari ini. Rasanya kalau ngomong itu menyakitkan hati. Jamaah sekalian, setiap ngomong lemah lembut, belum ngomong sudah tersenyum, belum ngomong sudah enak dipandang mata, lemah lembut kalau dia berbicara. Wajar saja kalau Rasulullah menjadikan itu tanda-tanda kesempurnaan iman, orang-orang yang berbicara dengan perkataan yang baik. Nabi bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut.
siapa orang yang beriman kepada Allah, maka hendaklah dia berkata dengan perkataan yang baik, berbicara dengan pembicaraan yang baik, atau lebih baik dia diam kalau tidak bisa berbicara dengan perkataan yang baik. Dan diancam kita oleh Rasulullah, siapa orang yang hanya pintar berbicara tanpa memikirkan ini menyakitkan hati orang atau tidak, akan jatuh nantinya ke jurang neraka yang jauhnya antara barat dengan timur. Berbicara tidak memikirkan apakah ini nanti menyakitkan hati orang lain atau tidak. Hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga, wataba asyam. Tempat itu diperuntukkan oleh Allah, taba asyam. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan, setelah Ramadan diikuti dengan melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal. Insya Allah semoga kita bisa menyelesaikan Ramadan. Selesai Ramadan dilanjutkan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Di dalam kitab Subulus Salam dijelaskan apakah dilakukan dengan cara mutawaliyat berturut-turut atau mutafarrika terpisah-pisah, atau dilakukan di awal-awal Ramadan, dilakukan di pertengahan Ramadan, di penghujung Ramadan. Yang penting jumlahnya 6 hari, kedudukannya sama, kasyamid dahri, bagaikan orang yang berpuasa 1 tahun penuh. Bagaikan orang yang berpuasa 1 tahun penuh. Man sama Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasyamid dahri. Siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan lalu diikuti puasa Ramadannya dengan menjalankan puasa 6 hari di bulan Syawal, bagaikan dia berpuasa 1 tahun penuh. Walaupun ada penjelasan tambahan, lebih afdal kalau dilakukan dengan cara mutawaliyat berturut-turut dan dilakukan di awal-awal Ramadan. Tapi berkaitan kedudukan, bagaikan berpuasa 1 tahun penuh, itu sama walaupun dikerjakan baik cara mutawaliyat maupun dengan cara mutafarrikah terpisah-pisah. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, masih ada 4 yang disebutkan dalam hadis itu. Insya Allah nanti kita lanjutkan sebentar subuh. Semoga Allah memberi kita kesempatan dan umur yang panjang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.